Ketemu lagi sama gue Catur Waskita. Kalau kalian sering nonton video gue, kalian pasti udah tahu ya kalau kebanyakan video gue itu bertema Gunpla. Walaupun ada beberapa video gue yang bukan tentang Gunpla, tapi masih bertema mecha atau robotik lah. Nah, kali ini gue mau ngerakit dan nge-review sesuatu yang beda nih. Ini adalah 30 Minutes Mission Kit Alto Green dari Bandai. Bukan Gundam, bukan Gunpla, tapi seperti biasa, mari menggundam, let's go. Sebelum kita lihat isi dalamnya, kita lihat boxnya dulu ya. Boxnya kayak gini, kayak mirip-mirip boxnya Universal Century ya. Cuma kalau di sini putih, kalau Universal Century kan atas bawahnya tuh hitam. Kalau di sini ini warnanya putih. Di sini ada altonya lagi berdiri kayak gini, dan di sini juga ada alto juga nih dalam posisi jongkok begini ya, keren. Dan di sini juga ada kit-kit 30 Minutes Mission yang basicnya juga dari alto, yang udah dimodifikasi dengan kit-kit 30 Minutes Mission lainnya. Di sini ada namanya Alto Green skala 1:44 dan ini buatan Bandai Spirits tahun 2019 ya. Ini tampak bagian bawahnya. Di sini ada runnernya yang udah dikategoriin kayak gini ya. Jadi gampang banget kalau mau misah-misahinnya. Terus di sini ada tampak depan dan belakang dalam posisi berdiri. Itu sini ada beberapa gimmick artikulasi. Di sini ada action pose-nya dan di sini ada beberapa aksesorisnya ya. Dan menurut keterangan yang ada di sini, ini namanya Roy, ini namanya Submachine Gun. Dan ini namanya Knuckles ya. Dan di sini ada beberapa action pose-nya lagi. Ini bagian sampingnya kayak gini. Nomor 11, kit ke-11 dari seri 30 Minutes Missions. Setengah badan kayak gini, bagian torso dan kepalanya. Ini bagian atasnya. Ini ada alto juga di sini yang udah dikombinasikan dengan option parts ya, option armor, for special squad, Portanova dan alto digabungin jadi kayak gini. Dan ini beberapa persenjataannya yang dari sini tadi, option armor tadi kayak gini. Dan ini kalau hasil penggabungan ya dari alto dan Portanova kayak gini. Dan di sini beberapa keterangan-keterangan, peringatan-peringatan dari Bandai ya. Ini sisi satunya lagi kayak gini sama dengan sisi yang sebelahnya kayak tadi ya. Berikutnya kita lihat isi dalamnya ya. Untuk isi dalam boxnya kita dapat 2 bungkus plastik dan 1 lembar petunjuk perakitan dan 1 lembar lagi petunjuk perakitan tambahan ya. Dan di sini isinya juga nggak banyak ya, cuma 3 runner dan 1 runner kecil untuk polycaps dan selembar stiker. Ini runner up untuk bagian armor warna hijau army kayak gini, hijau lumpur gitu ya, dan ada part coklat kehijauan juga untuk bagian kaki dan bagian roy-roynya juga. Dan di sini untuk bagian kepala ada clear partnya juga warna hijau bening kayak gini. Runner B untuk inner frame warna coklat kehijauan juga. Runner C untuk persenjataan dan juga backpack, ada 1 yang lepas di sini. Dan terakhir runner polycaps PC7. Kita juga dapat selembar stiker kayak gini yang berisi nomor-nomor aja dalam 3 ukuran yang berbeda dan ada yang hitam dan juga putih. Ini dia petunjuk perakitannya. Di sini gambarnya sama kayak yang di boxnya tadi dan di sini juga sama. Dan di sini ada alto warna hijau dan Portanova warna putih, dan di sini ada beberapa hasil modifikasi 30 Minutes Missions. Di belakangnya ada skema dari sendi-sendinya dan ada kayak petunjuk perakitannya juga di sini. Gampang banget, simple ya, kayak kurang lebih kayak ngerakit entry grade di sini. Dan di sini runnernya yang udah dikelompokin jadi beberapa bagian ya, jadi gampang banget untuk nyari-nyarinya, terutama buat orang-orang kayak gue yang harus gue potong-potongin dulu, gue bersih-bersihin dulu, tinggal gue pasang berikutnya gitu. Gampang banget jadinya. Di bagian dalamnya, di sini ada perpaduan antara alto yang hijau dan juga putih. Dan di sini ada beberapa lubang 3 mm untuk masang-masang beberapa aksesorisnya ya. Dan di sini dengan kepala Roy, dan di sini kayak yang di boxnya tadi. Di sini ada part list untuk ngecek kelengkapan runner. Berikutnya ada petunjuk perakitannya, dan di sini dijelasin kalau bagian-bagian yang harus dipotongnya tuh ada nomor-nomornya ya. Kayak misalnya di sini di bagian kepala yang harus dipotong tuh bagian-bagian sini, dan di sini bagian torso yang harus dipotong tuh bagian-bagian sini, ada nomor-nomornya. Jadi gampang banget gitu loh. Jadi kita tuh udah tahu apa yang harus kita potong untuk masang-masang bagian tersebut. Di bagian belakangnya sama kayak tadi, cuma dalam hitam putih ya. Kalau yang tadi berwarna, kalau yang ini hitam putih. Jadi buat kalian yang mau ngerakit kit 30 Minutes Missions ini, petunjuk perakitannya tuh gampang banget buat dimengerti. Untuk proses perakitannya kalian bisa nonton via link di atas sini atau nanti di akhir video ya. Ini dia hasil jadinya setelah selesai dirakit. Sebelum detailing, kesan pertama gue pas ngeliat ini sih ngingetin gue sama karakter Master Chief dari Halo ya. Vibe-nya kayak pasukan tentara high-tech gitu, sama-sama bertema hijau dengan visor clear besar di bagian mukanya.
Dan ini dia hasilnya setelah gue detailing pakai panel lining hitam dan sedikit tambahan stiker 01 di bagian pundak kanan dan paha kiri. Detailnya jadi kelihatan lebih rumit, cocok banget buat kalian yang suka modifikasi model kit. Tinggal ditambahin scribing dikit-dikit aja dan ditambahin tone warna yang senada, udah bakal bikin kit ini jadi lebih keren pastinya sih. Dan kalau kalian mau nambahin armor dan persenjataan ke kit ini juga bisa banget, karena Bandai udah nyediain beberapa lubang 3 mm di berbagai tempat, kayak misalnya di pundaknya sini, di dada, di tangan bagian luar dan dalam, di betis bagian luar dan dalam, di waist belakang, dan juga di backpacknya. Bahkan di bagian atas dan bawah roy-roynya juga ada ya. Dan lubang-lubang ini juga kompatibel nggak cuma dengan option parts atau option armor dari 30 Minutes Mission saja, dari Gunpla juga bisa ya. Jadi kalau kalian mau berkreasi sama kit ini, selama packnya itu 3 mm, bisa banget. Untuk aksesorisnya nggak banyak yang kita dapat di sini. Yang pertama kita dapat submachine gun dengan desain yang keren banget, sangat-sangat kelihatan futuristik dengan panel line yang banyak dan detail yang keren banget. Dan bisa kita pasang ke tangannya si Alto kayak gini. Sayang banget posisi jarinya nggak pas di trigger karena kita cuma dapat sepasang tangan menggenggam kayak gini ya. Berikutnya ada Roy, sebuah support mecha berkaki 4 kayak gini dengan detail yang keren juga, dan kepala si Roy ini bisa kita cabut untuk kita pasang di badan si Alto-nya kayak gini. Dan Roy-nya ini bisa kita pasang di bagian belakang waist-nya si Alto ini ya, karena dia punya peg di bagian belakang kepalanya di sini. Kayak gini. Satu-satunya aksesoris yang bisa kita pasang di badannya si Alto ini ya, yang lainnya cuma bisa dipasang di tangan aja. Ketiga ada Knuckles, bentuknya kayak gini, simple minimalis tapi dengan desain yang keren juga, yang bisa kita pasang di tangan kirinya kayak gini. Di bagian atas Knuckles-nya ini ada lubang bentuknya kotak, nggak tahu gunanya buat apa, yang pasti kalau dipasangin beam saber effect agak longgar kayak gini ya. Atau mungkin kita bisa pakai beam saber effect yang packnya agak lebih besar kayak gini, tapi lubang yang ada di knuckles-nya harus kita lebarin sedikit ya, jadi kita bisa pakai knuckles ini sebagai beam saber untuk Altonya. Untuk artikulasi sebenarnya nggak perlu diragukan lagi ya, dia punya artikulasi yang keren banget, tapi untuk lebih jelasnya kita bahas aja satu persatu ya. Dimulai dari bagian kepala, dia bisa nunduk ke depan kayak gini, ke belakangnya kayak gini, ada double ball joint ya, jadi kepalanya bisa digerak-gerakin kayak gini, sama digerakin ke samping kanan kiri kayak gini. Di bagian pundak, lepas. Di bagian pundak, shoulder armor bisa diangkat kayak gini, lengannya juga bisa diangkat kayak gini. Di sini ada sendi putar, di sini ada butterfly joint, siku bisa dilekuk sampai lebih dari 90 derajat. Di pergelangan tangan ada ball joint. Di bagian torso, bagian dalam sini ada ball joint, jadi bisa nunduk sampai ke depan kayak gini, sama bisa digerakin ke samping kanan kiri kayak gini juga. Di bagian bawah sini juga ada ball joint, jadi bisa digerakin kayak gini, sama kayak gini juga, sama diputar juga 360 derajat. Masuk ke bagian waist, di bagian sini bisa diputar tapi agak susah. Dan kalau dia dilepas, sebenarnya di dalam situ ada lubang lagi ya, 3 mm kayak gini di dalam sini. Jadi buat masang aksesoris tuh masih ada tempat di kanan kirinya. Masuk ke bagian kaki, bisa split kayak gini, ke depan juga bisa split, belakang juga nggak ada kendala, bisa split. Di sini ada sendi nih, di bagian sini, yang bisa ngebantu artikulasi juga, bisa digerakin ke bawah sama ke belakang kayak gini. Di sini ada sendi putar, di bagian lutut ada separasi armor di bagian sininya, keren banget. Dan di bagian pergelangan kaki ada C-clips di bagian sini, jadi bisa digerakin ke samping kanan kiri kayak gini, sama ke depan ke belakangnya ada ball joint di bagian sini. Untuk ankle armornya ada ball joint juga di depan sini, tapi pergerakannya cuma sedikit ya, kayak gini, nggak terlalu banyak. Dan ini penampilannya di telapak kakinya. Untuk proses perakitannya sendiri nggak ada masalah ya, semua snapfitnya empuk, partnya juga nggak terlalu banyak, kurang lebih kayak entry grade lah, dan nggak ada part-part kecil juga. Buat kalian yang mau lihat proses perakitannya, videonya udah tayang ya di YouTube channel gua, nanti linknya gua kasih di akhir video. Untuk kesimpulannya, gue sih suka ya sama hasil akhir kit ini, vibe-nya kayak tentara-tentara pasukan khusus di film science fiction gitu, keren banget dilihatnya. Apalagi kalau ditambahin beberapa aksesoris tambahan dan weathering juga, bakal keren maksimal pastinya. Dan kit ini cocok buat pemula dan cocok juga buat kalian yang bosan ngerakit Gundam atau Gunpla tapi masih tetap pengen ngerakit.
kit ini asik juga buat dimodif-modif ya, buat dibikin-bikin kit base gitu. Detailnya bagus dan banyak hardpoint 3 mm juga buat dipasangin aksesoris. Apalagi Bandai juga nyediain banyak banget aksesoris buat kit 30 minutes missions ini, jadi kita bisa berkreasi sebebas-bebasnya ya. Dan kalau kalian mau cari kit ini, kalian bisa ngedapetin kit ini di marketplace dengan kisaran harga dari 185 ribuan sampai 200 ribuan ya. Ini bukan kit gorengan kok, ini kit yang lumayan underrated tapi bukan kit gorengan. Oke, gua rasa segitu aja yang bisa gue bahas di review 30 minutes missions Alto ini ya. Makasih banyak udah nonton sampai selesai, makasih juga buat kalian yang udah subscribe. Buat yang belum, jangan lupa subscribe dulu dan aktifin loncengnya juga biar kalian gak ketinggalan video-video gue berikutnya ya. Jangan lupa di like kalau kalian suka sama video ini dan share juga ke teman-teman kalian yang suka Gunpla dan juga 30 minutes missions juga. Kalau ada kritik, saran ataupun pertanyaan, silahkan tulis aja di kolom komentar atau DM gue aja di Instagram @walkamongzombies. Jangan lupa di follow juga dan follow TikTok gue juga, semuanya udah gue tulis di deskripsi ya. Buat kalian yang mau support Dana bisa melalui link Saweria atau link Ko-fi, semuanya udah gue tulis di deskripsi. Dan buat kalian yang mau support model kit untuk gue rakit dan gue review, silahkan DM gue aja di Instagram ya. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya dan akhir kata, mari menggundam. Bye-bye.